Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Yulianti, senior kelas A2 PGSD angkatan 2023 dengan NIM 2306021. Sekarang saya sedang di SDN Utama 6 bersama Bu Nur Aisyah, guru kelas 5. Dan di sini saya akan mewawancarai tentang seputaran kurikulum. Lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa pemahaman Ibu tentang konsep dasar kurikulum merdeka? Konsep awal atau konsep dasar dari kurikulum merdeka. Kalau untuk tentang konsep kurikulum merdeka ini sebetulnya adalah kurikulum yang dirubah, ya, tidak secara signifikan dirubah, tapi menurut kami pribadi untuk guru-guru tentang konsep kurikulum merdeka ini adalah penerapan kurikulum lanjutan dari kurikulum sebelumnya, yaitu si kurikulum merdeka ini lebih mengembangkan siswa untuk bisa belajar dengan kata merdeka ini. Nah, kata merdeka ini bukan berarti anak merdeka tidak belajar, akan tetapi pemahaman mata pelajaran yang ada di kurikulum merdeka itu lebih dimerdekakan. Contoh dari merdekakan itu apa? Lebih disimpulkan lagi, kemudian tidak seperti pembelajaran sebelumnya, namun ada satu mata pelajaran yang tadinya dipisah-pisah menjadi satu kesatuan. Contohnya misalkan kayak IPA, IPS menjadi satu. Nah, itu mungkin konsep dasar tentang kurikulum merdeka. Terus bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah sejauh ini? Penerapan kurikulum merdeka. Nah, untuk penerapan di sekolah kita sebelumnya, alhamdulillah di sekolah kita sudah hampir berjalan beberapa tahun dimulai munculnya atau realisasinya kurikulum merdeka ini di Mendikbud gitu ya. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa. Pertanyaan kedua, bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah Ibu sejauh ini? Penerapan di sekolah kami alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ke belakang ini. Akan tetapi dalam penerapannya terjadi ada beberapa revisi, dari revisi pertama, revisi kedua, bahkan yang terakhir sekarang. Tapi untuk penerapan kurikulum merdeka di sekolah kita alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun banyak kendala-kendala yang kami rasakan selama ini. Pertanyaan ketiga, apa keunggulan utama kurikulum merdeka dibandingkan kurikulum sebelumnya? Kurikulum sebelumnya berarti seperti kurikulum 2012. Nah, kalau untuk keunggulan setiap kurikulum pasti memiliki keunggulan masing-masing. Namun tetapi untuk keunggulan dari kurikulum merdeka dari kurikulum sebelumnya, yaitu yang kami pahami bahwa di kurikulum merdeka itu bukan hanya sekedar anak bisa paham dengan mata pelajaran, tetapi dalam kurikulum merdeka ini lebih menunjukkan tentang perilaku, sikap, kemudian akhlak, lebih ditonjolkan dalam profil pelajaran Pancasila. Itu mungkin keunggulan dari kurikulum. Pertanyaan kedua, tantangan apa yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di kelas? Untuk tantangannya yang kami hadapi dan kami rasakan selama penerapan kurikulum merdeka ini, di awal-awal mungkin kendalanya sangat terasa buat kami, karena saat awal penerapan kurikulum merdeka ini tantangan, kendala yang kami rasakan itu adalah kalau dulu itu di kurikulum sebelumnya kita berpacu pada silabus dan kita sudah terbiasa dengan silabus. Tapi karena di kurikulum merdeka ini istilahnya sudah berubah, dalam kurikulumnya sudah berubah seperti silabus, prota dan yang lain-lainnya, maka kendala awal kami itu adalah ada yang namanya di kurikulum merdeka adalah CP. Mungkin sudah paham ya CP itu apa, capaian pembelajaran. Sebetulnya CP ini hanya perubahan nama dari silabus, makanya si guru-guru tuh harus dulu membedah CP, bahkan dari CP ini menjadi sebuah turunan. Ada CP, capaian pembelajaran, ada juga TP. Nah, dari CP langsung berubah menjadi TP. Nah, jadi si guru-guru itu di awal-awal harus membedah CP. Pertanyaan berikutnya, bagaimana respon siswa dan orang tua terhadap penerapan kurikulum merdeka? Untuk respon orang tua di sekolah kami ya, terutama sama seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, tidak ada yang spesial ya yang kami rasakan selama penerapan setiap kurikulum yang ada. Tapi untuk kurikulum merdeka ini mereka untuk antusiasnya ya, karena mereka lebih responsif ketimbang dari kurikulum sebelumnya, karena
orang tua juga sudah ada paham ya bagaimana adanya dulu mah banyak proyek, kemudian ada P5, kemudian ada gelar karya. Jadi mereka lebih senang di kurikulum mereka ini adalah keterampilan yang menonjol di kurikulum mereka. Lanjut ke topik kedua, ini adalah pertanyaan yang pertamanya adalah apa perbedaan yang paling menonjol antara kurikulum Merdeka versi awal dan versi terbaru menurut Bapak Ibu? Berarti versi awal dengan versi terbaru tahun ini mungkin ya. Kalau untuk versi awal mungkin ya perbedaannya di tahun awal itu kurikulum Merdeka tadi lebih berpusat kepada gelar karya, keterampilan, asah perilaku dan yang lain-lain dengan adanya P5 itu ya, profil belajar Pancasila. Nah, kalau untuk perbedaan yang paling menonjol lagi di revisi yang sekarang, kalau di revisi tahun 2023 ini 2023-2024 menghilangkan beberapa profil belajar Pancasila ya, yang nanti nyambungnya lagi ke kurikulum yang lain gitu ya, yaitu adalah kalau untuk yang sekarang pengurangan dari elemen-elemen di profil belajar Pancasila itu revisi. Untuk selanjutnya, bagaimana perubahan dalam revisi tersebut mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah dasar? Yang kami rasakan mungkin perubahan sih tidak banyak ya, karena kalau untuk di dalam revisi awal dengan revisi yang sudah lanjut lagi yang baru itu tidak terasa perubahan yang signifikan. Namun secara pembelajaran materi tidak jauh berbeda. Jadi kalau misalkan disebutkan bahwa apakah ada perubahan, tidak terlalu ada perubahan yang jomplang gitu ya. Jadi untuk revisian hanya mungkin versi saja yang berubah, tapi untuk dalamnya mah tidak banyak berubah. Apakah revisi kurikulum Merdeka lebih mempermudah atau justru menambah beban bagi guru? Kalau untuk beban ya, sebetulnya mah bukannya hanya hasil revisian ya. Yang terpenting adalah setiap kali ganti kurikulum itu yang jadi beban guru, bukan hasil revisinya. Menurut saya itu. Jadi untuk beban mah dari kurikulumnya. Dan selanjutnya, bagaimana dukungan dari pemerintah atau dinas pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka revisi? Kalau dukungan dari pemerintah, kalau mungkin dari pemerintah kita Dinas Pendidikan Kota Cimahi, alhamdulillah dari setiap tahunnya apabila misalkan kurikulum memiliki revisi yang terbaru, dukungan atau support dari pemerintahan, kita selalu guru-guru diberikan bimbingan teknis ataupun misalkan disebutnya IHT ya, in-house training atau bintek-bintek. Jadi guru-guru juga tahu bahwa setiap revisian kita akan diberikan ilmu ataupun kita diberikan bimbingan-bimbingan lagi. Dan apa harapan Ibu terhadap penyempurnaan kurikulum Merdeka di masa yang akan datang? Harapannya yang terpenting adalah kami ya, terutama yang ada di lapangan gitu ya, berkaitan dengan kurikulum, dari mulai penyempurnaan dari buku ya, dari buku mata pelajaran, karena setiap kali kurikulum berganti terkadang buku pelajarannya tidak lengkap. Jadi referensi guru-guru itu harus lebih banyak lagi gitu, sedangkan buku belum banyak. Mudah-mudahan di depannya di masa yang akan datang kurikulumnya sudah berjalan, tapi bahan-bahan ajarnya juga lengkap. Lanjut ke topik ketiga, ini topiknya Kapita Selekta Sekolah Dasar pada Kurikulum Merdeka. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana peran mata kuliah atau materi Kapita Selekta dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar? Peran mata kuliah berarti peran mata kuliah berkaitan tentang Kapita Selekta Sekolah Dasarnya. Karena sepengetahuan saya Kapita Selekta Sekolah Dasar ini lebih mempelajari mungkin ya, dalam mata kuliah itu mempelajari tentang bagaimana cara perkembangan anak, penguasaan kelas terhadap siswa, kemudian ada tentang membahas tentang mata pelajaran yang sudah include dengan mata pelajaran sekolah dasar. Contohnya seperti matematika, ada IPA ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang
berperan penting. Ya. Ini sangat berperan penting karena kalau misalkan mata kuliah ini tidak diberikan terhadap mahasiswa-mahasiswa, kemungkinan nanti para mahasiswa atau calon guru yang lain tidak akan bisa memahami bagaimana cara menghandle di kelas dengan baik gitu ya. Lanjut. Dan apa contoh penerapan konsep Kapita Selecta dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar? Contoh yang diterapkan yang sudah kami lakukan mungkin ya dari mata kuliah yang sudah diajarkan juga oleh mahasiswa, seperti penguasaan kelas ya, konsep dasar guru, calon guru, apalagi yang saya selaku sudah menjadi guru, yaitu bukan hanya sekedar hanya mengajar saja, tapi kita harus tahu bagaimana cara menyikapi anak, kemudian karakter anak-anak, karena itu sudah sangat sesuai dengan Kapita Selecta. Makanya sesuai dengan pertanyaannya tadi disebutkan bahwa contoh penerapan Kapita Selecta ini sudah berjalan di sekolah kami. Karena di sini kegiatan belajar di sekolah gimana contoh penerapannya? Misalkan kami sudah menerapkan bagaimana cara kita memahami anak-anak, apa yang mereka butuhkan, kemudian pelajaran yang ada di Kapita Selecta sudah kami ajarkan, itu sudah diterapkan di sekolah kami atau bahkan di kelas kita masing-masing ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana integrasi nilai-nilai karakter dan profil pelajar Pancasila dalam Kapita Selecta sekolah dasar? Nah, integrasi nilai karakter dan profil Pancasila dalam Kapita Selecta ya. Kalau menurut saya integrasi nilai-nilainya sudah sangat berkesinambungan dan sudah sangat berhubungan dengan Kapita Selecta, karena bagaimanapun kan tadi konsep dasarnya bahwa di kurikulum Merdeka itu kita lebih mengutamakan profil pelajarnya, maka yaitu adalah penguatan akhlaknya. Maka karena di salah satu Kapita Selecta itu ada tentang pengembangan karakter siswa, makanya integrasi nilai-nilai ini sangat berhubungan dengan Kapita Selecta dasar. Tuh. Dan apa kendala ibu yang dihadapi dalam mengimplementasikan materi Kapita Selecta sesuai prinsip kurikulum Merdeka? Kendalanya untuk mengimplementasikan apabila yang saya rasakan itu adalah ketika saya harus memahami karakter masing-masing setiap siswa. Nah, di sini kan kendala ya. Nah, karena setiap siswa itu memiliki karakter, sikap, atau misalkan sifat yang berbeda-beda. Nah, kendalanya itu adalah awalnya kita harus bisa asesmen awal. Karena di kurikulum Merdeka itu pasti ada yang namanya asesmen awal. Nah, dari situ kendalanya adalah kita harus memahami satu-satu dari setiap siswa. Nah, kendalanya itu adalah menyeleksi siswa yang seperti apa, harus gimana tanamnya, siswa yang AB, misalkan AB itu sama A, B itu berbeda. Nah, itu mungkin kendalanya awal seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana Kapita Selecta dapat membantu guru SD menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar? Menurut Bapak Ibu, gimana pertanyaannya? Menurut Ibu, bagaimana Kapita Selecta dapat membantu guru sekolah dasar menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar? Bagaimana Kapita Selecta dapat membantu guru SD menjadi lebih kreatif? Kalau menurut saya mah membantu, sangat membantu. Karena apa ya? Kalau misalkan pengen menjadi lebih kreatif, tergantung dari gurunya masing-masing. Ketika misalkan konsep Kapita Selecta-nya kita sudah pahami, kalau misalkan kita punya inovasi, kita punya ibaratnya punya kreasi, bisa mengatasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, punya gaya belajar yang berbeda dengan teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain, menurut saya bahwa Kapita Selecta ini sangat membantu biar kitanya bisa lebih mengeksplor, bisa lebih memberikan kreasi terhadap pembelajaran, apakah itu dengan metode pembelajaran, apakah itu dengan konsep pembelajaran, ataupun ibaratnya gaya belajar yang menyenangkan bagi anak. Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Disimpulkan adalah kurikulum itu ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Setiap kurikulum memiliki kekurangan masing-masing. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah ditanyakan dan jawaban yang bisa saya berikan itu bisa menjawab bukan keresahan ya, menjawab semua pertanyaan sesuai dengan yang diajukan tadi. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.